Mbok Sarinah ya? Sakit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Mirsa, hari ini kami sedang berada di salah satu kota di daerah Jawa Tengah yang bernama Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini memiliki urban legend, ya. Dan ini adalah kuburan, bisa dikatakan kuburan lawasnya dari zamannya kerajaan zaman dulu. Ya. Kuburan sini semua orang-orang dibanggakan. Dan kita akan menceritakan salah satu urban legend, yang dimana urban legend ini memiliki cerita kelam, entah yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Kenapa orang ini meninggal? Yakni seorang perempuan pedagang jamu keliling. Ini tepatnya tahun 80-an. Ya. Ada seorang ibu-ibu. Lihat sana. Kayak tukang suara tukang jamu. Oke, Bang Adi, langsung aja. Nanti saya langsung saya nyala aja, Bang Adi. Nanti saya ceritakan di dalam konten. Saya juga mau tahu. Nantilah Bang Adi perhatikan. Ya sih Bang Heri. Ya. Assalamualaikum. Numpang, Mbah. Saya tidak mengganggu, saya hanya ingin adu nyali menceritakan kisah di balik urban legend ini. Yang kini masih menjadi misteri di tanah istimewa ini. Jadi kisah ini berlatar belakangi pada tahun 1980-an. Hiduplah seorang wanita, tidak begitu tua usianya, mungkin kisaran 30-an. Yang mana wanita ini berprofesi sebagai seorang pedagang jamu keliling, teman-teman. Beliau tidak diketahui berasal dari mana, namun memang ibu-ibu ini kerap kali berdagang keliling dari satu kampung ke kampung yang lain. Begitu terus hingga bertahun-tahun. Jadi orang-orang sekitar sini memang sudah mengenal beliau, tapi tidak mengenal begitu tahu
begitu jelas dari asalnya dari mana, kampungnya dari mana, istrinya suaminya sudah punya suami atau tidak, punya anak atau tidak. Orang-orang tidak ada yang tahu. Hingga berjalanlah orang-orang ini kerap kali berlangganan. Ketika pagi sore hari suka minum jamu si embok ini. Embok jamu keliling. Karena orang-orang ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang sekitar sini minum jamu pada waktu pagi dan sore hari, tiba-tiba di sewaktu-waktu si pedagang ini tidak berkeliling, tidak berdagang. Sehari tidak ada, 2 hari, sampai kemudian ke 3 hari, teman-teman. Jadi hal yang janggal sekali. Biasanya selalu ada, meskipun hari libur, meskipun hari apa, selalu ada berdagang. Tiba-tiba pada hari ketiga orang-orang mulai curiga, kemana tukang jamu ini? Apa dia pulang kampung atau gimana gitu? Karena sudah bertahun-tahun tidak pernah libur berdagangnya. Tiba-tiba salah seorang pemuda berjalan melewati satu jalan sepi, teman-teman, yang dimana kanan kirinya ini pohon-pohon besar. Si pemuda ini berjalan bersama temannya, mencium aroma yang begitu busuk ya teman-teman ya. Seperti aroma bangkai, seperti aroma bangkai kucing gitu. Kalau bangkai tikus kan diameternya tidak terlalu besar, tapi kalau bangkai kucing itu kayak luas banget. Orang mengiranya pada saat itu, ada bangkai kucing nih gitu. Coba kita cari di mana bangkainya nih, kencang banget baunya gitu. Pada saat dikeliling-keliling, tiba-tiba dia melihat bahan songket berbatik, teman-teman. Songket berbatik ini ada di pinggir jalan semak-semak. Semakin penasaran dong, kok ada songket batik? Pas ditelusuri, ternyata songket batik itu penuh darah, teman-teman. Wah, dari situ orang pada makin merinding gitu. Wah, darah. Bau amis. Seketika pemuda itu kurang lebih ada 3-5 orang. Saya tidak tahu tepatnya, 3-5 orang itu merigidik semua, merinding. Semua bulu kuduknya pada berdiri. Kemudian tuh, suara tuh. Iya mbak, saya lagi ceritakan kisah kamu mbak. Kemudian bergegas anak-anak ini, pemuda ini langsung menyisir area tersebut. Singkat cerita, tiba-tiba ditemukanlah itu ya, jasad si mbok jamu itu ada di balik semak-semak. Pada saat dibuka semak-semak, teman-teman, ususnya kemana-mana jeroannya. Ya Allah, ininya tuh keluar semua kayak orang didodet gitu, perutnya gitu. Ya Allah, bergeletak bersimbah darah, sudah bau busuk, sudah badannya sudah menghitam karena sudah 3 hari, dan botol jamunya bergeletakan itu di jalan. Ternyata ya Allah, meninggal secara tragis. Dari situlah kemudian dimakamkan di tempat sini, dikuburin. Viral itu. Tuh, namanya Mbok Sarinah katanya tuh. Tuh, suara. Tuh. Sampai setelah sepeninggalannya tukang jamu itu dikuburin, 40 malam orang gak berani keluar lewat jalan situ.
malam anak-anak mau ngaji pun tidak berani teman-teman. Jadi 40 malam mencekam karena kerap kali mendengar suara seperti ini, suara orang berjualan jamu ya teman-teman ya. Dingajikan ini ya di sekitaran kampung itu, akhirnya bikin semacam apa namanya, acara besar gitulah ya, perkumpulan gitu, perkumpulan gitu, dingajikan, didoakan. Setelah 40 hari baru mulai sudah tidak ada, kecuali di daerah-daerah dekat kuburannya aja ya teman-teman ya. Dan hingga saat ini teman-teman, misteri itu tidak pernah terkuak, kasus itu tidak pernah terpecahkan. Siapa dalang di balik pembunuhan tersebut? Siapakah dalang di balik pembunuhan Mbok Jamu tersebut? Sampai detik ini, sampai hari ini. Makanya tadi Mbok Sarinah bilang, tolong carikan siapa yang membunuh saya, Mas. Ayo Mas, jamu Mas. Siapa yang bunuh saya, Mas? Saya bingung jawabnya gimana. Wong saya bukan orang sini. Gimana saya mau memecahkan misterinya? Dan itu kasus sudah lama. Emang dia melihat saya ini lihat toy apa ya? Jamu kuat. Kan saya juga kuat ini. Seperti ada yang menoel saya. Siapa itu? Allah Akbar, tiba-tiba ada angin kencang. Ada sosok teman-teman. Siapa itu? Allah Akbar. Tiba-tiba ada sosok, ada suara anjing. Sopo sampean, Mbok? Allah Akbar, ini tukang jamunya teman-teman. Mbok Sarinah ya? Sakit, Pak. Dia seperti Perutku isi perutku nangan. seperti megang-megang perutnya dia. Dia bilang, di mana isi perut saya katanya. Tolong ceritakan bagaimana kronologis kamu sampai mati seperti itu, Mbok. Aku ditabrak para uang orang tanggung jawab. Aku ditinggal no Mas. Perutku tercecer-cecer Mas. Aku orang duit sopo-sopo Mas. Sakit aku.
Sudah Mbok, pulang Mbok. Tolong carikan Mas ya. Bantu aku ya Mas. Iya Mbok, insya Allah Mbok. Udah, pulang. Serah pulang. Alhamdulillah, akhirnya beliau nurut juga. Merinding saya. Ih, bener bau ini ya, bau darah. Ternyata bukan didodet karena dibunuh, ternyata bukan dibegal, tapi ditabrak. Mungkin ditabraknya ini seperti tabrak ini ya kali ya. Nggak tahu saya kok bisa robek gitu ya. Kelindes itu perutnya itu. Ya Allah, ya Allah. Kemudian mayatnya dipinggirin gitu, di semak-semak. Merinding. Dia minta tolong untuk dicarikan siapa itu. Ya bisa jadi yang nabrak juga udah meninggal. Tukang sopirnya. Ya gitulah ya. Hantunya masih bergentayangan menuntut tersangkanya dihukum seberat-beratnya. Rasulullah. Merinding Gimana? merinding banget pokoknya. Merinding banget gimana? Si Mbak Sarinah itu meminta si tersangkanya untuk dipenjarakan, untuk segera Siapa ditangkap. tersangkanya? Ya nggak tahu. Itu yang dia minta tolong ke saya. Jadi memang penampakan kali ini tuh lebih ke kasihan. Dia tidak mengganggu. Tidak mengganggu dia. Oke, pemirsa, semoga kasusnya segera terungkap siapa dalang di balik kejadian mengenaskan. Oke pemirsa, jangan pernah kecil dan tetap saksikan Lorong Misteri di setiap hari di jam 9 malam. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Dan untuk yang mau kirim support, silahkan di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.